Setelah baut terlepas semua, kita langsung ambil bodinya dengan cara kita tahan bagian bawah sini, tarik bodinya, kita pegang dari atas ini, tinggal tarik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi ya dengan Nyenderil. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Zaragoza SW14000 XG. Nah, untuk Shimano Zaragoza yang seri ini dia produksi tahun 2020. Ya, sebelumnya kita udah pernah bongkar yang ukuran 10.000, 8.000 itu yang tahun 2020 ke bawah semua. Oke, sekarang kita akan bongkar dan rakit versi terbarunya yaitu 2020. Langsung aja kita mulai pembongkarannya. Lepas dari handle-nya dulu. Untuk handle kita lepaskan knop, kita bongkar dulu knopnya. Setelah dibuka penutup, baut penguncinya diambil. Untuk bagian knop ini masih menggunakan grease asli dari pabrik ya, belum pernah dibongkar ini. Kemudian kita lepaskan bushing yang ada di bawah sekaligus ringnya. Setelah itu bushing yang atas. Untuk knop sudah. Bongkar di bagian spoolnya. Nah, untuk spool kita bongkar drag washernya. Kita lepaskan dulu kawat ban yang atas. Kemudian bisa kita bongkar drag washer yang atas. Untuk drag washer yang atas ini ada 1, 2, dan 3. Untuk yang atas standar ada 3. Lanjut kita bongkar yang bawah. Kita lepas klikernya juga. Diambil masing-masing bautnya. Pertama dari yang paling atas yaitu penahannya, penutupnya sekaligus dudukan untuk klikernya. Kemudian bisa diambil kliker sekaligus drag washer yang bawah. Hati-hati di bagian samping dari kliker ini ada seal. Kita harus lepas dulu sealnya. Nah, sebelum kita lepas sealnya, ini kita harus lepas dulu baut pengunci dari seal yang tadi. Ini ada 3, ini 1, 2, 3. Ini juga sekaligus sebagai pengunci dari klikernya. Jadi kita bongkar dulu di bagian sini. Oke, setelah terlepas dari yang paling atas yaitu dudukan untuk pier klikernya, seal bisa diambil, kemudian drag washer yang bawah. Lanjut carbon tape yang paling bawah diambil. Oke, untuk spool sudah habis ya, bagian atas sama bawah udah nggak ada lagi. Bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari rotornya. Pertama dudukan untuk spool yang bawah kita lepas. Teflon dulu kita ambil. Kemudian yang besi. Jadi setelah diambil dudukannya bisa kita lepaskan
penutup dari mur pengunci rotor. Yap, pertama penutupnya ini di bagian bawah penutup ada seal merah ini, kita ambil sealnya, langsung kita lakukan pembongkaran di bagian baut atau mur pengunci dari rotor dan pinion kitnya. Pertama kita cek dulu ini ukurannya berapa. Untuk ukuran menggunakan ukuran nomor 17. Lihat unscrew mengarah kemana? Dia mengarah ke searah jarum jam, berarti ke kanan. Ya. Setelah baut terlepas, diambil di bagian bawah dari mur, nanti diambil sini dulu. Nah, biasanya pas kita lepas, ini seal posisinya masih ada nyangkut di bagian dudukan dari murnya. Jadi kita harus lepas dulu seal dari mur, kemudian kita lepaskan bushing untuk murnya. Ya, bushing terlepas. Seal yang ada di dalam, nah itu kita ambil. Pada saat pencucian nanti tidak melar. Usahakan untuk sealnya jangan sampai dicuci dengan bensin, jadi dibersihkan dengan tisu saja. Kita lepaskan rotornya. Di bagian bawah rotor ada seal, diambil sealnya ya. Kemudian kita bongkar di bagian rotor. Pertama kita lepas dulu rollernya. Untuk melepas roller, buka buat penguncinya. Nah, kemudian bisa kita lepaskan rollernya. Posisikan clutch di bawah seperti ini. Urutkan dari yang paling atas. Pertama ring yang paling besar dulu. Kemudian pushing atas. Nah, pushing yang atas dulu. Pushing sekaligus seal. Kemudian pendorong untuk ringnya ini atau bushing juga ini. Lalu roller sekaligus dudukan untuk bearingnya. Nah, untuk bearing dari Shimano Saragosa ini cuma ada satu. Ya, kemudian yang terakhir yaitu as untuk rollernya. Oke, ini udah bagian roller sudah habis, kita bisa lepaskan bell wire isi. Ya, kita lepaskan bautnya. Untuk ring hati-hati di bagian bawah dari bautnya ini ada ring. Kita masukkan aja seperti ini supaya tidak lupa pada saat perakitannya. Sip, untuk bagian BWIC dan roller sudah, bisa kita lepaskan clutchnya. Untuk clutch juga sama, di bagian bawah dari bautnya ada ring. Hati-hati dalam lepas. Penutup dari pirnya dibuka. Pir, kemudian L-nya.
Kemudian clicker dari clutch diambil. Setelah di bagian rotor sudah, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran mesin. Pertama, untuk pembongkaran kita lepaskan dulu one way nya. Oke, sudah diambil. Seal untuk dudukan dari one way nya, kemudian dudukan untuk motor. Ini kita lepaskan one way nya. Oke, terlepas. Kemudian seal dudukan untuk one way diambil. Lalu seal yang luar ini yang besar kita lepas juga. Ya. Setelah seal terlepas semua, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari bodi. Pertama, penutup samping ini jangan lupa kita buka juga. Terus kita lepaskan baut bodi cover yang belakang dulu. Ya. Lanjut, untuk baut pengunci bodi ada 1, 2, 3, 4, 5, kita lepas semua. Setelah baut terlepas semua, kita langsung ambil bodinya dengan cara kita tahan bagian bawah sini, tarik bodinya, kita pegang dari atas ini, tinggal tarik ke atas sambil didorong ke bawah. Sip, kita lepas bodinya. Untuk keadaan mesin seperti ini, jadi kita buka lagi, nanti kita lepaskan dulu seal bodinya. Seal body kita lepaskan secara perlahan. Kemudian bisa kita cek dulu putaran dari relnya. Oke, masih bagus, masih rapat ini ya. Ring untuk drive gear, oke, masih utuh. Langsung kita lepaskan baut pengunci dari main shaftnya. Setelah terlepas baut penguncinya, bisa kita ambil main shaftnya. Ini karena di bagian main shaft ini sudah terkunci, masih nggak bisa dilepas, jadi kita bongkar saja di bagian pinggang gearnya. Kita lepaskan baut pengunci dari pinion gearnya. Yap, pinion gear terlepas, bisa kita tarik dulu drive gearnya, tarik sedikit ke atas, kemudian slider kita dorong keluar. Ya, kita geser-geser seperti ini, pelan-pelan, tarik lagi ke atas drive gearnya. Setelah itu bisa kita tarik slider keluar. Nah, ini ternyata ada 2 baut ya, tadi tersembunyi karena di bagian dalam dari drive gearnya, jadi harus kita keluarkan sekaligus bersama dengan main shaftnya. Oke, setelah itu bisa kita lepaskan drive gearnya. Lanjut, kita bongkar di bagian gear oscillationnya. Untuk gear oscillation ini masih bagus gearnya. Terus bushing untuk gear oscillationnya. Ya, untuk pusing ini nggak usah dilepas. Lepaskan bearing untuk drive gear yang bawah.
Lanjut kita lepaskan piring yang bawah atau piring pinang kiri yang bawah. Ya, untuk bagian mesin dalam sudah. Lanjut kita lepaskan piring untuk drive gear yang atas. Oke, untuk semua bagian sudah dibongkar. Bagian mesin sudah, bagian rotor sudah, spool juga sudah. Nah, setelah semua dibongkar, bisa langsung kita ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dicuci, jangan lupa di bagian bodi, lalu di bagian gear-gearnya, lalu di bagian spare-nya dioleskan dengan oil ya. Untuk pengolesan oil jangan lupa menggunakan kuas lukis, jangan menggunakan kuas cat. Nah, karena menggunakan kuas lukis ini lebih halus ya kuasnya, jadi kita bisa menjangkau juga bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu. Oke, setelah semua bagian sudah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitan. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Untuk spoolnya kita beri grease dulu, kita rakit di bagian drag poster yang atas. Untuk drag posternya kita berikan grease karena ini menggunakan carbon tack. Dari yang paling bawah carbon tack dulu. Kemudian yang besi yang melingkar ini, yang bentuknya melingkar, carbon tack lagi. Kemudian yang tengah ini ada besi yang ada 4 tonjolan, kita pasangkan yang tengah. Kemudian yang terakhir yang bentuknya melingkar. Setelah itu bisa dikunci dengan kawat pen. Nah, setelah dipasangkan kita balik posisi seperti ini. Jangan lupa ini dioleskan oil juga, diratakan. Setelah dioleskan oil, bisa kita langsung berikan grease di bagian carbon tack yang bawah. Ya, oke. Langsung dimasukkan. Taruh, kita rakit di bagian clicker untuk spoolnya. Pertama ini kita cek dulu posisi dari sealnya, nanti ada di bagian dalam sini. Nah, di pinggirannya itu di sini. Kita pasangkan seal. Sip. Setelah seal terpasang seperti ini, langsung kita kunci. Kita lihat posisi dari bautnya, ada 2 ini yang berdekatan di sini. Kita berikan grease dulu supaya penutupnya bisa nempel. Nah, pemberian grease juga nggak usah terlalu banyak, yang penting diratakan saja. Nah, setelah itu bisa ditutup. Dan kita pasangkan. Ya, seperti ini ya, kita posisikan seperti ini dulu. Pasangkan baut yang bawah dulu. Untuk baut yang bawah
Hati-hati di bagian bawah bautnya ada ring. Lihat, ini ada ring di sini. Itu ringnya. Ini ringnya jangan sampai lepas. Ini kita pasangkan seperti ini langsung ke bagian bautnya. Setelah itu bisa kita pasangkan langsung bautnya. Baut pertama terpasang, kita pasangkan klikernya. Untuk kliker, posisi dari pengunci dari klikernya, kita lihat ini ada bagian dudukan untuk klikernya, lubang masuk untuk pernya. Masukkan per ke sini. Oke, per masuk, langsung kita ambil. Posisi dari pernya itu mengarah ke sana. Kita masukkan seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini bisa langsung kita kunci. Ya, masukkan itu. Look, sudah masuk. Yap, langsung kita kunci. Posisikan dulu. Langsung dikunci. Yap, untuk kliker ini udah terpasang, jadi udah nggak bisa lepas lagi ya. Lanjut kita pasangkan langsung klikernya. Ini masukkan seperti ini. Yap, setelah masuk bisa langsung dikunci. Kita lihat ada dua baut yang berdekatan, posisinya ini di sini. Oke, setelah terpasang semua bautnya, bagian spool sudah, langsung kita lanjutkan ke perakitan dari rotor. Untuk perakitan rotor kita berikan garis dulu dudukan untuk per clutch-nya. Setelah itu kita pasangkan kliker untuk clutch-nya, masukkan sekaligus pelatuknya di dalam sini ya. Itu masukkan. Lanjut kita pasangkan L-nya dulu. Kemudian per sekaligus pendorongnya. Setelah itu grease bagian atasnya.
Lanjut, tutup. Untuk baut ini ada dua perbedaan, kecil sama besar. Ya, kelihatan banget ini ya, kecil sama besar yang mana? Ini besar, ini kecil. Untuk posisi yang besar di bawah. Yang kecil di atas. Setelah baut terpasang semua, langsung dipasangkan clutch-nya. Clutch terpasang, kita pasang bautnya, kita kunci. Untuk posisi dari penguncinya di bagian bawah ada ring kecil, itu ringnya di bagian dalam itu. Langsung dipasangkan ke bautnya. Oke, setelah terpasang clutch, lanjut kita berikan grease ke dudukan dari bell wire AC. Pasangkan bell wire AC-nya. Kemudian kita pasangkan ring dulu di bagian baut pengunci dari bell wire AC-nya. Ya, masukkan ini ringnya ke dalam baut langsung. Setelah masuk, langsung kita kunci. Sip. Langsung kita rakit di bagian roller. Untuk memasang roller ini kita posisikan ke bawah dulu clutch-nya. Seperti itu. Langsung kita rakit di bagian rollernya. Pertama kita berikan grease dulu dudukan untuk as dari rollernya. Masukkan as untuk roller, kemudian diputar-putar sedikit sampai dia ngunci. Ya, sudah ngunci ya, ini jangan sampai gerak posisinya, ini harus benar-benar ngunci. Setelah itu kita berikan grease lagi di bagian bawahnya. Lanjut untuk pemasangan busing, ini bagiannya atas dan bawah beda. Jadi kita lihat ada bagian yang mengerucut ke bawah. Nah, ini nanti posisinya menghadap ke atas. Ya, seperti ini ya. Masukkan seperti ini. Dorong. Setelah masuk, pasangkan bearingnya dulu. Dan berikan grease lagi di bagian atasnya. Kemudian kita pasangkan rollernya. Ya, roller masuk. Bisa kita pasangkan busing yang tengah. Untuk posisi busing ini ada bagian yang, nah ini yang diameternya kecil itu di bawah. Nah, pemasangan busing nanti seperti ini. Setelah masuk, posisi dari ring yang atas, busing yang atas, sekaligus sealnya yang dibalik sekarang, yang bagian yang mengerucut itu di bawah. Posisi seperti itu, masukkan. Setelah semua bagian roller sudah terpasang, tutup dengan ring dan dikunci. Oke, setelah terpasang rollernya kita cek dulu putarannya. Ya, untuk putaran lancar. Fungsional dari per masih kuat, kemudian suara dari clicker. Ya, masih aman ya. Untuk bagian rotor sudah, bisa kita lanjut ke mesin. Untuk perakitan mesin ini kita berikan grease dulu dudukan untuk gear oscillation-nya. Ingat untuk bearing
drive gear bawah sama atas jangan diberikan grease karena sudah ada seal ya. Misal kalau kita berikan grease nanti otomatis putaran relnya jadi berat. Ya, setelah diberikan grease seperti ini, kita pasangkan dulu bearing yang bawah. Pertama, seal merah ini masukkan. Ini ada tempatnya, dudukannya, jadi harus pas sama dudukannya. Setelah terpasangkan, ring dimasukkan. Setelah itu bearing, dan bisa dikunci. Ya, setelah kita pasangkan bearing, bisa kita lanjutkan ke pergerasan di bagian gear oscillation-nya. Ya, setelah itu bisa kita langsung pasangkan. Oke, diputar-putar seperti ini supaya grease-nya langsung rata ke bagian bawah dari gear oscillation-nya. Setelah itu kita posisikan dari AC ini ke belakang seperti ini. Lanjut kita berikan grease di bagian slider sekaligus main shaft-nya. Untuk main shaft ini harus bersih dari grease. Kita bersihkan dulu. Ya. Setelah main shaft sudah bersih, berikan grease, dudukkan untuk slidernya. Setelah diberikan grease, langsung kita masukkan. Ya, setelah masuk, bisa kita grease di bagian drive gear. Perlu diingat kembali, ini grease sisa dari grease yang bawah kita bersihkan. Jangan sampai ada grease yang tersisa di bagian asnya. Yep. Untuk as sudah bersih, langsung kita pasangkan. Untuk pemasangan ini posisi dari slidernya kita bawahkan seperti ini dikit dan kita masukkan. Ya, setelah masuk, kita dorong ke depan lagi. Masukkan, kemudian tahan seperti ini ya, di bawah sini posisinya. Langsung kita berikan grease di bagian pinion gearnya. Setelah itu bisa kita pasang bearing ke bushing. Dan ya, posisi dari bearingnya di dalam bushing seperti itu. Masukkan bearingnya ke pinion gearnya, langsung kita pasangkan. Naikkan dikit, masukkan lagi. Yap, setelah masuk bisa kita lanjutkan. Bearing untuk rotor kita masukkan. Setelah itu cek putaran dulu. Oke, untuk putaran lama nggak berat, kita putar lagi satu putaran. Ya,
Untuk putaran aman, langsung kita pasangkan dulu pengunci dari pinion gearnya. Kita lihat ini ada bagian tonjolan lubang 2 ini untuk dudukan dari one way nya, jadi harus kita perhatikan posisinya. Kita lihat ini ada lubang baut. Nah, ini kita lihat ada bagian yang berdekatan dengan lubang baut, berarti di sini. Jadi kita balik relnya. Nah, seperti ini posisinya. Sip, sudah. Langsung kita pasangkan seal. Nah, sebelum seal dipasang, kita harus pasang dulu as untuk slidernya, karena seal itu juga sebagai pengunci dari slider, as untuk slidernya. Harus kita pasangkan dulu. Setelah itu bisa kita pasangkan seal ya. Sebelum dipasang seal, berikan grease untuk dudukan dari sealnya, supaya sealnya bisa lengket ya. Oke, sekarang kita pasangkan seal. Untuk pasangan seal kita harus hati-hati karena sealnya ini sangat tipis. Nah, untuk seri Sakusa sebelumnya, seal di bagian bodi itu lebih tebal ya, jadi kita harus hati-hati. Ya, untuk pemasangan seal ini harus urut. Semisal dari sini berarti kita harus ke sana atau ke kanan atau kiri. Yang penting harus urut, jangan dari ke bawah ke atas, bawah atas, jangan seperti ya. Jadi kita sebenarnya saya dari sini ya, jadi kita dorong seperti ini, kita langsung tarik sealnya ke bawah. Oke, kemudian dorong yang atas lagi, dorong terus secara berurutan. Yep. Untuk seal sudah terpasang. Pasangkan ring untuk drive gear. Kemudian kita lanjut ke perakitan bearing untuk drive gear yang atas. Pertama, kita pasangkan seal dulu. Ingat, jangan dikasih grease. Oke, masukkan. Cek lagi untuk as ini, jangan sampai dikasih grease. Do not add grease di sini ya, jangan sampai. Pasangkan. Ya, setelah terpasang bodinya, balik. Posisi dari bautnya ada 2 baut yang panjang, kemudian 3 baut yang pendek.
Untuk posisi yang buat yang panjang di depan, lalu untuk yang pendek itu ada dua perbedaan, yang kepala tumpul sama kepala payung. Untuk kepala payung ini kelihatannya, ini yang payung, itu ini tumpul. Jadi perbedaannya, yang sebelah kanan itu kepala payung, yang sebelah kiri yang kepala tumpul. Nah itu ya. Untuk yang kepala payung posisinya ada di belakang sini, yang lainnya tumpul ada di bawah dan di atas. Setelah bodi terkunci juga, langsung ditutup dengan cover bodi yang belakang. Ya, kemudian tutup bagian samping. Ya. Setelah itu bisa kita pasangkan dulu seal yang besar yang posisinya ada di bagian bawah. Ya, seal udah masuk. Pasangkan dulu seal untuk one way, ya, ini yang di bagian bawah dari one way. Pasangkan sealnya. Lihat, kita pasangkan one way. Untuk posisi one way, dudukannya ada dua ini ya. Ini kita lihat di sini ada dua, sini kita masukkan. Oke, udah bisa goyang. Kalau misal masih goyang itu berarti kebalik, jadi diputer. As untuk one way, kita lihat as untuk one way yang diameter yang besar itu di atas, untuk yang diameter kecil di bawah. Kemudian dudukan untuk rotor, kemudian seal, dan yang terakhir tutup. Untuk posisi tutupnya kita lihat, ini ada bagian yang berdekatan bautnya ya, seperti ini, langsung dikunci. Setelah dipasang one way nya, langsung kita berikan grease dulu. Dudukan untuk seal di bagian bawah dari rotornya. Kemudian seal dipasangkan. Langsung kita pasangkan rotornya. Ya. Untuk seal di bagian bawah dari mur itu besar ya, bukan yang kecil. Untuk yang kecil ini posisinya nanti di dalam dari murnya. Kita pasangkan dulu seal yang tipis ya, ini di bawah dari mur. Setelah itu kita pasangkan dulu
seal untuk bagian dalam dari murnya. Posisinya di dalam sini, nah di pinggiran situ ya. Lalu kita pasangkan bushing. Nah, setelah bushing masuk, ini harus pas posisinya, jangan sampai salah, karena nanti kalau semisal salah bisa merusak sealnya. Harus lurus ini ya. Terus kita posisikan. Nah, semisal kalau nggak ada alatnya bisa menggunakan kayu seperti ini yang diruncingkan. Masuk dalam keadaan lurus, jadi pas saat kita posisinya harus lurus, jangan diposisikan bengkong sedikit pun. Langsung kita pasangkan dan dikunci. Untuk penguncian berlawanan arah jarum jam. Kesini ya pengunciannya. Sebelum kita kunci, cek dulu. Nah, ujung dari bautnya ini mengarah kemana? Ini kita lihat, ini ujungnya langsung mengarah ke lubang dari baut penahan dari penutupnya. Jadi kita posisikan persis seperti ini. Oke, kita pas. Pasangkan seal dulu. Setelah itu bisa dikunci. Nah, kelihatan ya bautnya, lubangnya. Untuk putaran aman, sip, bisa kita lanjut ke perakitan dari knob handle. Untuk knob handle kita pasangkan dulu ring, kemudian kita berikan grease di bagian dudukan untuk bushing yang bawah. Pasangkan bushing yang bawah. Setelah itu kita berikan grease di bagian as tengah untuk knobnya. Knob dipasang. Dan kita berikan grease dudukan untuk bushing yang atas. Masukkan bushingnya. Dan bisa dikunci. Tutup. Nah, tutup, bisa kita pasangkan handle-nya. Ya, untuk putaran aman. Jeda juga aman. Untuk yang jeda depan belakang ini jeda normal, tapi yang kita lihat adalah jeda naik turunnya. Oke, untuk jeda naik turun masih aman, berarti posisi gearnya masih posisi. Setelah itu bisa kita pasangkan dulu dudukan yang besi, lalu ring teflon. Pasangkan spoolnya. Cek
kekuatan dari dragnya dulu sebelum kita selesai. Suara klikernya juga masih nyaring sekali. Ya, oke, kita kencangkan lagi. Ya, masih belum. Oke, udah mulai kencang. Ya, untuk drag poster masih bagus. Jangan lupa saat tidak dipakai, posisi drag poster itu harus dalam keadaan kendur, nah, supaya drag poster yang ada di dalam ini bisa awet. Oke, dah segini aja. Kita cek naik turun dari spoolnya normal. Kemudian pirnya bagus, suara clicker dari clutchnya. Ya, oke, jadi dia pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Zaragoza SW14000 XGA produksi tahun 2020. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.